Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli? Bukankah jika ternyata bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli, berarti Indonesia sudah memfitnah Israel? Tentunya kita semua sepakat bahwa memfitnah adalah sebuah tindakan terkutuk, apalagi jika memfitnah sambil mengutuk. Kutuk itu bisa kembali kepada pihak yang mengatakannya. Saya tidak berharap Bapak Joko Widodo dan Indonesia menjadi terkutuk karena telah memfitnah sambil mengutuk Israel. Jadi, saya buat video ini untuk menunjukkan bukti bahwa bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli. Saya berharap Bapak Jokowi mau menarik kembali perkataannya sehingga Bapak dan Indonesia tidak terkena kutuk. Jelas ya? Nah, apa buktinya bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli? Kita tahu bahwa banyak berita bohong. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Baget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, sebuah informasi yang sangat penting, karena informasi ini sangat jarang kita dapatkan, bahkan hampir tidak pernah kita mendengar daripada media lokal. Nah, apalagi di salah satu televisi kita tidak pernah mendengar tentang berita ini Bapak Ibu. Makanya kita perlu sekali menampilkan ataupun melawan berita hoax ataupun kabar yang tidak benar yang beredar hari-hari ini antara Israel, Palestina, dan Hamas. Kita terus memberikan informasi yang baik, informasi yang akurat, dan informasi yang benar, sehingga informasi hoax yang kita sering dengar dari media-media lokal itu bisa terlewatkan dan bisa terbantahkan dengan informasi yang benar yang kita sampaikan. Nah, mari Bapak Ibu kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Halo semua, saya membuat video ini karena Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli? Bukankah jika ternyata bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli, berarti Indonesia sudah memfitnah Israel? Tentunya kita semua sepakat bahwa memfitnah adalah sebuah tindakan terkutuk, apalagi jika memfitnah sambil mengutuk. Kutuk itu bisa kembali kepada pihak yang mengatakannya. Saya tidak berharap Bapak Joko Widodo dan Indonesia menjadi terkutuk karena telah memfitnah sambil mengutuk Israel. Jadi, saya buat video ini untuk menunjukkan bukti bahwa bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli. Saya berharap Bapak Jokowi mau menarik kembali perkataannya sehingga Bapak dan Indonesia tidak terkena kutuk. Jelas ya? Nah, apa buktinya bukan Israel yang melakukan serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli? Kita tahu bahwa banyak berita bohong yang bertebaran di mana-mana. Dan terus terang, kita bingung yang mana yang berita benar dan yang mana yang berita bohong. Pihak Palestina menuding Israel yang melakukan pengeboman, sedangkan pihak Israel menuding pihak jihadis yang melakukan pengeboman. Jadi, pertama kita harus bersikap netral dulu dan menggunakan sikap skeptis dalam melihat masalah ini. Tidak percaya begitu saja kepada siapapun, tidak percaya kepada Palestina, dan tidak percaya kepada Israel, karena kita mau mencari kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi, kita mulai dari fakta yang diakui oleh kedua belah pihak. Berikut ini adalah video hasil investigasi yang saya ambil dari kanal Al Jazeera Bahasa Inggris.
Al Jazeera adalah kantor berita Arab yang dimiliki oleh Qatar. Jadi, mereka tidak mungkin mengeluarkan video tidak benar yang menguntungkan pihak Israel. Bahkan, jika kita lihat video-video sebelumnya, Al Jazeera juga adalah salah satu kantor berita yang langsung menuding Israel dalam hal pengeboman rumah sakit Al-Ahli. Mereka mendengar bantahan Israel atas tuduhan itu dan melakukan investigasi secara mendalam. Jadi, sekarang kita simak hasil investigasi Al Jazeera di dalam bahasa Inggris. Setelah itu saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. On the 17th of October 2023, hundreds of Palestinians were killed when the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was bombed. Officials in Gaza blame the blast on an Israeli airstrike. The Israeli army denies responsibility and claims the attack was due to a failed rocket launch by the Palestinian Islamic Jihad. They say they used Al Jazeera footage to allegedly confirm these claims. But you're asking me for proof? You don't need to get proof from me. All you need to do is switch over to Al Jazeera, who broadcasted it live, and you can actually see. I got a screen caption just for you to see. This is Al Jazeera from last night. Our digital investigations team, SANAD, decided to investigate these claims and conducted an in-depth analysis of this Al Jazeera video, along with several other videos from multiple sources, and established a detailed second-by-second timeline of the events. By analyzing Al Jazeera's live stream starting at 1845, the team was able to identify 4 Israeli airstrikes on Gaza, targeting the area near the hospital, starting at 1854-28, then 1855-03, then 1857-42, and then 1858-04. That's military time, but just before 7 p.m. local. The team cross-referenced this video with another, captured by a camera, situated south of Tel Aviv, showing a wide view of the Gaza Strip. That video shows a series of rocket launches from Gaza. That video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets. Going back to the Al Jazeera live feed at 1859-35, we can see a single rocket launched from Gaza. This is the rocket in question. This rocket can also be seen on the Israeli video. 15 seconds later, Al Jazeera's live feed shows that the same rocket was intercepted at exactly 18:59:50. This interception has the same afterglow seen in previous interceptions. A closer look at the video captured by the Al Jazeera live feed shows the rocket being completely destroyed and broken apart in the sky. According to all feeds and videos analyzed, this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital. 5 seconds after that interception, an explosion in Gaza can be seen, followed 2 seconds later by a much larger explosion. This is the strike that hit Al-Ahli Arab Hospital. As a result, Al Jazeera Digital Investigations team found no grounds to the Israeli army claim that the strike on the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. Pada tanggal 17 Oktober 2023, ratusan warga Palestina tewas ketika rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza dibom. Para pejabat di Gaza menyalahkan ledakan itu karena serangan udara Israel. Tentara Israel menyangkal tanggung jawab dan mengklaim serangan itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket oleh Jihad Islam Palestina. Mereka berkata bahwa mereka menggunakan rekaman Al Jazeera untuk mengkonfirmasi klaim ini. Tapi kamu meminta bukti padaku. Kamu tidak perlu mendapatkan bukti dariku. Yang perlu Anda lakukan hanyalah beralih ke Al Jazeera yang menyiarkannya secara langsung dan Anda dapat benar-benar melihat. Saya dapat jepretan layar untuk Anda lihat. Ini dari Al Jazeera tadi malam. Tim investigasi digital kami, SANAD,
memutuskan untuk menyelidiki klaim ini dan melakukan analisa mendalam terhadap video Al Jazeera ini beserta beberapa video lain dari berbagai sumber dan menetapkan detail garis waktu detik demi detik tentang peristiwa itu. Dengan menganalisa live stream Al Jazeera mulai pukul 18.45. Tim mampu mengidentifikasi 4 serangan udara Israel di Gaza yang menargetkan area dekat rumah sakit. Mulai dari pukul 18.54 detik 28, lalu pukul 18.55 detik ketiga, lalu pukul 18.57 detik ke-42, dan pukul 18.58 detik ke-4. Itu waktu lokal militer sesaat sebelum jam 7 malam. Tim membandingkan video ini dengan video lain yang diambil oleh kamera yang terletak di selatan Tel Aviv yang menunjukkan pemandangan luas jalur Gaza. Video itu menunjukkan serangkaian peluncuran roket dari Gaza. Video itu dengan jelas menunjukkan bagaimana Iron Dome mencegat roket tersebut. Kembali ke live feed Al Jazeera, jam 18.59 detik ke-35, kita bisa melihat satu roket diluncurkan dari Gaza. Inilah roket yang dimaksud. Roket ini juga terlihat di video Israel. 15 detik kemudian, live feed Al Jazeera menunjukkan bahwa roket yang sama dicegat tepat pada pukul 18.59 detik ke-50. Pencegatan ini memiliki pancaran yang sama seperti yang terlihat pada pencegatan sebelumnya. Penglihatan lebih dekat video yang diambil oleh live feed Al Jazeera menunjukkan roket tersebut hancur total dan pecah di langit. Menurut semua masukan dan video yang dianalisis, roket ini dicegat dan merupakan yang terakhir diluncurkan dari Gaza sebelum pengeboman rumah sakit. 5 detik setelah pencegatan itu, terlihat ledakan di Gaza, diikuti 2 detik kemudian oleh ledakan yang jauh lebih besar. Inilah serangan yang menimpa rumah sakit Arab Al-Ahli. Hasilnya, tim investigasi digital Al Jazeera tidak menemukan dasar klaim Angkatan Darat Israel bahwa serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli di Gaza disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket. Jadi, setelah melakukan investigasi secara mendalam, Al Jazeera menyimpulkan bahwa ledakan di rumah sakit Al-Ahli bukan disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket Palestina. Dan Al Jazeera juga tidak menemukan bukti bahwa itu adalah serangan udara Israel. Ledakan rumah sakit Al-Ahli terjadi 5 detik setelah pukul 18.59 detik ke-50 waktu setempat. Setelah sebuah roket dari Palestina diluncurkan dan berhasil dicegat oleh Iron Dome Israel. Al Jazeera mengakui bahwa ledakan di rumah sakit Al-Ahli terjadi pada pukul 18.59 detik ke-55. Sedangkan ledakan terakhir serangan udara Israel terjadi pada pukul 18.58 detik ke-4 di sekitar rumah sakit Al-Ahli. Artinya, ledakan di rumah sakit Al-Ahli bukan karena serangan udara Israel. Al Jazeera juga tidak menemukan roket atau apapun juga yang berasal dari Israel menuju rumah sakit Al-Ahli. Yang Al Jazeera temukan hanyalah misil Iron Dome yang berhasil mencegat roket yang menyerang Israel dari Gaza tepat pada pukul 18.59 detik ke-50. Jadi, Israel tidak melakukan penyerangan terhadap rumah sakit Al-Ahli. Oleh karena itu, saya berharap Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bersedia menarik kembali tuduhan dan kutukan yang telah dilontarkan. Karena kita tidak ingin kutukan yang hanya berdasarkan prasangka dan terbukti tidak benar itu kembali menimpa kita. Nah, saya tidak punya akses untuk berbicara langsung atau menyampaikan video ini kepada Bapak Presiden Jokowi. Jadi, saya berharap
teman-teman bersedia membagikan video ini sebanyak-banyaknya, supaya video ini bisa sampai kepada orang-orang yang mempunyai akses kepada beliau, dan akhirnya sampai kepada Bapak Jokowi sendiri. Selain itu, pada kesempatan ini, saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa, supaya Tuhan mengampuni kesalahan bangsa kita, dan tidak menimpakan kutuk itu balik kepada kita. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati. Saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita lihat? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan kita sangat bersyukur di zaman internet ini Bapak Ibu kita tidak mudah dibodohi lagi, tidak mudah ditipu lagi. Sekalipun mereka tidak memberitakan informasi yang sebenarnya, maksud saya adalah media-media lokal, kita bisa cari sendiri di internet. Kita bisa akses sendiri berita yang sebenarnya. Mereka yang membela teroris Hamas, Bapak Ibu, ya sudah tentu mereka tidak akan memberikan informasi seperti ini. Pasti mereka memberikan informasi kebalikan daripada yang kita nonton tadi. Maka dari itu perlu sekali kita mengajak teman-teman untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Jangan hanya gara-gara mereka menyebut nama Tuhan di mulut,
lalu kita anggap mereka seiman, seagama, dan kita anggap mereka adalah melakukan yang benar. Padahal membunuh, membinasakan, menyakiti orang, membuat orang lain sengsara. Nah, inilah tugas kita anak-anak Tuhan. Menyodorkan informasi yang benar, dari sumber yang benar, supaya kita dan teman-teman tidak lagi menonton kabar hoak dan berita hoak. Baik saudaraku, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Assalamualaikum, Bishim Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.